Emang kenapa gua ajak Nandar itu, gua paksa Nandar ikut? Karena itu kan seminar. Seminar itu tamunya adalah Yonatan Purnomo dan ini kritik teks, bukan cuma kritik teks, dan ada kaitannya dengan Bible, hal yang sangat fundamental dalam Kristen. Dan di situ memang dibongkar abis-abisan sama Yonatan Purnomo kalau Bible yang di 240-an negara itu ndak kanon. Gue penting bawa Nandar karena Nandar ini kan salah satu akademisi di dalam ranah kristologi kita. Bukan hanya sekedar pendebat tapi juga akademisi, insya Allah ya. Nah jadi gue pikir Nandar lu harus ikut, jangan gue sendiri. Nah itu jadi ternyata Dr. Yonatan Purnomo itu mengenali saya, mengenali Nandar. Dia tahu, iya, kenal. Ini wajahnya nggak asing katanya kan. Bun siapa katanya? Oh ya Undi Riva katanya. Oh iya Pak, wah Bapak ternyata tinggi orangnya. Oh kalah. Iya lihat di fotonya yo tinggi. Chinese ya, sama Chinese Kores. Chinese. Kayaknya sama Kores sama. Nah, anaknya cantik-cantik emang. Anaknya cantik, anaknya ganteng sama cantik. Oh bawa keluarga. Ada bawa keluarga. Nah terus ya kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Si John Wick naik lagi, ngapain lah kau naik nih? John Wick, buka mulutmu. Aduh. Kasihan si John Wick. Aduh. Si John Wick kasihan banget ya, anak orang ya, gue gituin ya. Hanya lu lagian mau digituin ya. Dia pengen naik, dia pengen kena ludah bunda gembala guys. Ya udah kita kasih ludah kudus lah, nggak apa-apa lah. Namanya juga John Wick.
Ada setan di hidungku, ada Tuhan di hidungmu. Edis bilang Oten ternyata boleh poligami, ternyata boleh jeng jeng jeng. Apa sih John Wick Wick? Apa sih lu John Wick Wick? Mending gua terapi wajah deh. Wajahnya diapain Neng? Dikerokin bang, kerokin dulu. Yang dekat Malaysia ada tak? Ada tak yang dekat Malaysia? Ada yang dekat Malaysia gitu? Tak ada kah yang nak traktir I dekat Malaysia? Cepatlah. Malaysia ada. Siapa yang nak traktir I dekat Malaysia? Si John Wick Wick ya. Ada yang nak ngajak I makan durian Musang King tak dekat Malaysia? Saya. Kakak Sari Muhammad dekat Malaysia kah? Di mana kak Malaysianya kak? Kakak Malaysianya di mana? Oh, bukan diajak belanja. No, saya tak minta diajak belanja, tapi maksud saya diajak makan durian Musang King Selangor. Kalau saya tempat kakak bolehkah saya di situ duduk? Bolehkah? Bila datang? Cepat-cepat je lah. Nanti tutup mata kejam celek dah sampai dah Malaysia. Macam tu. Kita nak holiday. Kita nak wus. Kita nak jalan-jalan. Iya kak, akak tu belanja uni Musang King lah. Boleh datang rumah saya. Hai, mantaplah Kak Sarima Muhammad. Kak Sarima Muhammad, nanti I datang dekat Malaysia. Awas Kak Sarima nanti I nak numpang dekat rumah Kak Sarima seminggu lah. Nak makan I 3 kali sehari lah. Macam tu lah Macam tu. Saya tinggal bertiga dengan anak 2 orang. Oh bertiga je. Bolehlah kalau gitu, ramai kalau ada saya pun. Kalau ada saya pun ramai sangat nanti. Heboh kita. Bolehlah kita live streaming dekat sana. Boleh tak? Tak boleh. Dekat sana tak boleh live streaming agaknya. Tak boleh lah cakap tentang Tuhan Nanti kena tangkap polis Awak kat Kuala Lumpur uni. Boleh sangat. Kak Sarima, nanti DM I lah. Nanti I cakap-cakap lah Soalnya I nak jalan-jalan. Kau Intan ya, dia udah bilang ke Malaysia. Kalau I nak jalan-jalan. Masih di Surabaya kah? Tak, I tak di Surabaya lagi lah. Siapa yang cakap I di Surabaya? Halo. Lu ngapain? Birahi kali dia lo guys. Kesini uni Tiongkok, ku traktir makan malam. I pilih jauh sangat lah Tiongkok tu. I nak dekat Asia Tenggara je lah. I nak Malaysia, Singapura, Thailand, Filipin, Brunei dekat-dekat tu je lah. Jalan-jalan I. Terpesona uni. Iya bang Cruiser ya. Agak lain dia tu bang. Udah 2 kali ditolak, masih je pengen naik. Ada apa dengan si John Wick ini nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Di. Sekali lagi loh deh. Janganlah. Kesian anak orang kita buat. Jadi teman-teman, memang poligami ini sesuatu yang dituduhkan tidak boleh menurut Yesus oleh orang Kristen, padahal diizinkan. Ya, diizinkan kok.
Bahkan Edi sudah mengatakan bahwa aku cinta kamu, nikahi aku. Ih, kau mau nikahi aku? Kulub kau macam risol basi lah. Aku ya, daripada aku nikah dengan Oten, aku lebih baik aku jadi janda tua tau. Janda sampai tua aku ni. Ini lagi pilih ke aku dalam ruang ber-AC tu macam gitu. Kalau ada ruang ber-AC tu aku macam ginilah. Nah, macam tu lah aku. Bebas jina ya uni Oten. Macam tu lah Oten. Ya, buat Oten-Oten yang mau membantah perkataan Edis bahwa di Kristen itu tidak boleh poligami, ya silahkan naik ke atas ya. Kalau John Wick ini nggak jelas omongannya guys. Kemarin udah ditester guys. Kita udah pernah naikin si John Wick ini ya, tapi ngomongnya nggak nyambung. Apa-apanya kata dia. Tumben ini nggak gabung sama Bang Nandar. Nandar lagi PK kan? Nandar kan lagi PK. Masa gabung orang lagi PK? Coba udah selesai belum Nandar PK-nya? Kalau masih PK kita jangan bergabung dong. Itu lagi 2 lawan 2 dia. Ngapain lagi lah kau naik? Tak usah kau naik. Gak ada guna kau buat peradaban. Gak ada guna. Coba kita tengok dulu. Ada berapa orang? Masih PK tak Nandar? Oh masih. Masih guys. Beda katanya di YouTube ada jenggot ganteng. Ini dia Nandar ini. Udah selesai ya. Kebab Monster Citayam udah bisa pakai. Riva nih ya. Mana kok nggak ada wajahnya? Res. Unik. Assalamualaikum warahmatullah. Si Waalaikumsalam. Riva, ini gue ada pengalaman nih. Nih kita cerita aja deh sambil PK. Ya. Terima. Kita kapan lagi ya bareng-bareng ngobrol gini? Kapan ya? Ya. Besok. Iya. Res, pas gua masuk, Riva langsung dikasih kursi panas. Gimana maksudnya? Maksudnya kalau di acara itu kan ada kursi yang paling depan empuk, ada buah-buahannya gitu ya. Kursi VIP kok kursi paling panas? Enggak, kursi panas itu namanya. Empuk. Oh iya. Oh, Riva, dipanggil dia, Res. Sini kamu harus di sini duduk, harus di sini. Sama siapa dipanggilnya? Sama sesepuhnya AWF lah ya. Oh iya. Ustadz, Sama profesor. Profesor Rosidi. Sama Profesor Rosidi gua dicuekin, Res. Wah, mantap berdarah parah. Sabar dulu. Harusnya Versi gua dulu. gitu dong harusnya. Riva, versi gua dulu, dengerin. Iya. Versi gua dulu, gua dicuekin. Gua kan orangnya enggak baperan, sama gua itu orangnya enggak irian ya, justru senang saya. Ya kan? Ternyata pas Riva ngenalin gua itu Yonatan Nandar. Hah, ini. Jadi mereka itu yakin Yonatan Nandar itu orangnya kurus, orangnya ganteng, pas ketemu gede sama botak. Mereka itu gak nyangka kalau itu gua. Jadi mereka itu lebih kenal gua yang dulu. Iya. Nah, pas mereka tahu gue Yonatan Nandar, gue dipaksa duduk di depan. Gue kan nggak enak, Res. Sini. Gara-gara si Riva tuh, itu kan Yonatan Nandar. Hah? Yonatan Nandar, sini. Jadi mereka menyangka kalau Yonatan Nandar itu ganteng, ada kumisnya, ada brewoknya, kurus. Pas ketemu gede, botak. Wah, ini bukan Yonatan Nandar. Jadi mereka lebih kenal nama YouTube gua daripada orangnya. Seolah-olah Nandar ini masih kurus gitu-gitu. Coba tanya Riva. Bang Kruiser, makasih Bang Kruiser. Bener gak Riva? Coba lu jelasin. Jadi gini, oke, gue jelasin ya. Jadi tuh memang kenapa gue ajak Nandar itu, gue paksa Nandar ikut, karena itu kan seminar itu tamunya adalah Yonatan Purnomo, dan ini kritik teks, bukan cuma kritik teks, dan ada kaitannya dengan Bible, hal yang sangat fundamental dalam Kristen. Dan di situ memang dibongkar abis-abisan sama Yonatan Purnomo kalau Bible yang di 240-an negara itu ndak kanon. Gue penting bawa Nandar karena Nandar ini kan salah satu akademisi di dalam ranah kristologi kita. Bukan hanya sekedar pendebat tapi juga akademisi, insya Allah ya. Nah jadi
Gue pikir Nandar lu harus ikut, jangan gue sendiri, karena nanti kalau seandainya gue yang ngomong sendiri tuh orang cuman gue doang yang tahu. Tapi kalau lu ikut jadi lu tahu isi seminarnya apa. Nah akhirnya Nandar ikut. Nah pas datang gini Pin, Uni ini kan orangnya kan memang dari dulu tuh nggak ngerasa bahwa kita itu mentang-mentang kita sering di TikTok orang kenal semua sama kita tuh, nih emang nggak merasa kayak gitu. Uni terbiasa untuk ya biasa aja, kita nih orang biasa kok gitu kan. Jadi tuh terbiasa masuk biasa, terus duduk di kursi yang udah disiapin ya. Memang sengaja cari yang agak depanan sedikit supaya bisa bertanya kepada Yonatan Purnomo kan gitu tuh. Nah pas lu Nandar, nah terus tiba-tiba Pak Rosidi itu lagi sibuk. Profesor Rosidi salah satu murid dari Kiai Wasian itu yang kristolog terkenal Muhammadiyah itu, yang dari pemil apa yang AWF itu kan singkatan nama beliau. Tiba-tiba Profesor Rosidi itu lihat, sini kata beliau kan, kamu udah tahu saya tapi saya tahu kamu. Saya panggilnya apa Pak Kiai? Terserah kamu. Panggil Ustadz aja ya Pak Kiai. Iya Ustadz. Tahu-tahu Profesor. Oh berarti yang itu tuh AWF punya, bukan PMA ya acaranya? AWF. Oh, oke. AWF. Mantap AWF. Nah Itu bapaknya YPMA itu. iya, bapaknya YPM AWF. Jadi terus gini kan, terus kamu nggak kenal. Jadi Pak Han cerita, tahu nggak dulu pertama sekali kamu debat itu Unirifa, itu Pak Rosido tuh telepon saya. Dia bilang gini, tahu tidak, ada perempuan yang debatnya tuh keren loh, tolong di apa namanya, dikaderisasi gitu. Makanya Pak Han ajak kita ke YPMA. Nah pas di YPMA kan ada di situ dan sibuklah dengan perzooman dan pertiktokan. Akhirnya lepas landas sendiri. Salah dong, persetrimiadan. Nah persetrimiatan, perzooman dan juga pertiktokan. Ya akhirnya sibuk kita. TikTok baru Rifa. TikTok baru. Iya TikTok terakhir. Nah jadi Prof Rosidi itu ternyata tuh sudah kenal dengan Uni lama. Lu kursi lu bunyi berisik Pen. Iya, ini rusak, kursinya tua, ini mau ganti gua. Terus ceritanya dukung Kores. Terus ceritanya itu ada Yonatan Nandar. Kaget beliaunya, hah itu Yonatan Nandar? Iya saya sama Yonatan Nandar gitu. Nah jadi suruh ke depan lagi Yonatan Nandar kan, depan. Kita disuruh duduk depan di kursi VIP kan nggak enak kita, karena kita kan bukan orang penyelenggara, kita hanya datang sebagai tamu ingin bertanya. Tapi karena dan gini nih, gue berpikir gini, Yonatan Purnomo nanti gue mau minta foto sama lu lah sebagai kenang-kenangan. Tahu-tahu dia lewat jalan depan Uni, ini wajahnya nggak asing kata dia, ayo foto. Lah ternyata dia kenal gue. Ternyata Yonatan Purnomo ini apa ya? Backgroundnya tuh apa ya? Dokter, master teologi, dokter. Dia ini viralnya tuh kenapa ya? Viralnya gara-gara bilang Bible itu memiliki 6.000 kesalahan LAI. 6.000 kesalahan. Nah itu jadi ternyata Dr. Yonatan Purnomo itu mengenali Nandar. Dia tahu. Iya, kenal. Ini wajahnya nggak asing katanya kan. Siapa katanya? Oh ya Unirifa katanya. Oh iya Pak. Wah Bapak ternyata tinggi orangnya. Oh kalah. Iya lihat di fotonya tinggi. Chinese. Kayaknya Pak Kores sama. Nah, anaknya cantik emang. Anaknya cantik, anaknya ganteng sama cantik. Oh, bawa keluarga. Ada bawa keluarga. Nah, terus ya kita gua kalau sama akademisi gua ya harus respect. Ya kan? Enggak ditanya 1/15/3 sama Uning, enggak ditanya. Enggak bisa jawab. Nanti dibahas nanti dibahas nih. Kita ngobrol masalah ini nanti. Jadi ada kebanggaan tersendiri bertemu dengan para petinggi-petinggi dan senior-senior kita. Karena saya bilang gini, kesibukan kami di sosial media menjadi asbab tidak bisa bersilaturahim, padahal hati ini ingin bersilaturahim dengan para pendahulu-pendahulu kami, gitu kan. Jumpa dong di sana sama banyak orang gitu kan, bersumpah dengan Pak Han lagi, Masya Allah ya Pak Han, sehat-sehat ya. Kemudian berjumpa dengan Ustaz Ipung, Ayah Sophia. Kami sudah gitu. Mandiri, terbang sendiri. Iya, terus berjumpa lagi dengan banyak sekali yang jumpa.
terus Pak Edi Prayitno gitu. Dan alhamdulillah kita pergi ke rumah Prof Ali, Pak Manahem Ali. Siapa aja yang Nah, bilang gue? dulu, Rifa, Aku. jangan ke situ dulu, lu meloncati. Nah, setelah selesai acara, Oh iya, Res, yang Rifa, itu tar dulu dia gua paling ngomong. keren tuh, ya. Tar dulu, Iya, iya, gua iya, ngomong. Iya, iya. Itu yang geli-geli Rifa. pala itu ya? Iya. Iya, enak itu. Paling sih udah. Enak Iya, iya. bener, gua juga punya itu. Biar kalau sakit. Ayo, Nah, gimana, pas Anda? gua selesai ini Rifa, gua lapar nih dari pagi, gua belum makan. Jadi dari kereta itu gua belum makan. Dari malam itu belum makan. Kanda ini kesana tuh nginep nggak? Nginep. Atau langsung Ya, pulang? nginep lah Dudul. Nginep lah, nggak nginep. Gua nyampe jam 2 Bareng-bareng sama pagi. anak-anak. Enggak, gua sendirian. Alah, ya lanjut. Anak-anak. Aku tadinya mau sama Enggak, maksudnya keluarga. anak-anak itu anak nongkrong, Unik Riva, Ardiansyah Enggak yang lah, kesana kita lah enggak. maksudnya. Nggak ada. Karena kita nggak ada Gua Bisa nongkrong. pisah. Kita Bisa. pisah. Jadi gua ini dari Kuningan ini naik kereta nih. Nyampe jam 2 pagi. Kalau Ripa itu udah nyampe sorenya. Gua mau pagi baru nyampe. Nah, jam 2 gua dijemput keponakan gua. Keponakan apa sih? Kalau anaknya kakak kita itu apa? Ponakan ya? Ya ponaan lah. Anak kakak. Iya, keponakan. Gua dijemput keponakan gua. Bukan Dudul, itu anaknya kakak keponakan. dia. Anaknya kakak gua. Gua dijemput lah. Ponaan dia. Nyampe rumah jam 3. Nah, gua langsung subuh, gak bisa tidur. Gua tidur sejam, langsung lah gua OTW tuh. Belum makan gua. Nah, kata Ripa, Nandar, kita makan apa nih? Makanan Sunda enak nih, kata Ripa. Gimana ya? Dia googling tuh. Pas lagi googling, didatangilah Pak Itu Edi ngobrolnya sama di mana Pak- posisinya? Di hotel. Udah Tar keluar, dulu, udah keluar, enggak keluar dari ini gua acara. dengerin dulu. Ketemuan di luar. Sabar dulu, Oke. ini gua ceritain dari awal. Enggak, karena langsung Nah. janjian soalnya. Maksudnya kan dijelasin dulu. Satu hotel enggak nginepnya atau beda Enggak lah. penginapan gitu loh. Beda. Ini orang Dia nggak di rumah dengerin gua saudaranya. ya. Gua di Sidoarjo. Rumah kakak gua dijemput keponakan. Kalau si Rifa Oh, di alah. hotel. Wah, curang Unik ini. Terus Nah, dia sendirian di Surabaya. Kalau gua mah ke Sidoarjo, ya kan. Nah, pas ketemu sudah selesai acara seminar, ya Rifa ngomong, Nandar kita makan di mana ya? Lapar nih, kata si Rifa, makanan Sunda aja. Pas lagi gitu datanglah Pak Edi sama Pak Han. Ayo, ada orang murtad katanya. Ada orang murtad. Orang murtad? Iya, ada orang murtad. Minta pencerahan. Aduh tapi lapar. Nanti dikasih makan di sana. Oke. Akhirnya gua, Rifa, Pak Han, Pak Edi ke situ. Ada orang murtad. Orang murtadnya mirip Cynthia Bella. Ya. Pokoknya satu keluarga, Res. Itu kayak artis semua. Tanya Rifa kalau nggak percaya. Nah, itu sampai yang lain melohok semua, Res. Gua juga menundukkan pandangan nih. Terus, Ripa ini kan tahu sendiri kalau ngomong ya. Yang tadinya ragu nih, Res, berbalik lagi masuk Islam loh. Silakan Uni ceritain. Jadi kan Pak Han tuh ngajak kita makan. Gue tuh mau cari makanan Sunda yang ada yang ada kayak lalapan-lalapan gitu. Gua restoran berarti ya, restoran ya. Restoran ya. Tadinya Mantap, gitu. mantap. Nandar, kita cari makanan Sunda yuk, Ndar. Ayo ada Ardiansah. Ajak Ardiansah Ada. sekalian makan kan gitu. Dia nggak bisa makan Ternyata. Sunda, nasgor dia. Enggak, Ya, terus dia ada pergi karena dia ada keluarganya. keluarga. Nah, karena dia udah duluan, ya udah gua sama Nandar aja lah, gua makan sama Nandar rencana. Tiba-tiba Pak Han datang sama Pak Edi Prayitno. Ayo ikut kita. Ada orang murtad, anaknya murtad nih. Mana tahu bisa balik lagi nih insyaallah. Umur Udah, ayo, berapa? kita pergi dong. 20. Umur 20, cantik. Lu tahu sampai 20, sekarang masih oke. chat-chatan sama Uni. Sampai Jangan sekarang kasih masih chat-chatan fotonya, namanya nanti Eci. diambil si Nggak, coba Polres. aku Enggak. pengen dapat ohnya doang, Enggak, yang sekali lihat aja udah gak apa-apa. Gue pengen ohnya doang. Ya itu Enggak. di Oh, WhatsApp pengen gitu. aja, janganlah. Iyalah, masa di sini. Jangan. Di Japri aja, Di Un. sini. Udah cerita Ya udah. cerita dulu nih. Iya. Cerita dulu nanti coba. Cerita kan. Jadi ternyata Eci ini cantik, usia 20, ternyata punya pacar Oten ya. Cindo. Punya pacar Oten. Cindo. Nah, sudah dibaptis, sudah jadi Kristen. Pada saat itu kita lagi ngomong sama dia tuh agamanya udah Kristen. Kristen. Nah, mamahnya sama papa sambung dia sama keluarga dia tuh udah air matanya tuh udah menggenang Merah. gitu. Nah, jadi menceritakanlah kronologisnya.
anak ini sudah diusir dari rumah dan segala macam, tapi diajak lagi Kronologinya ngobrol, kronologis konsili. dong. Gimana awalnya ketemu sama cowoknya Oke. itu di mana Coba yang Pak. terhitung Oh itu? itu nggak dijelasin. Ceritain. Itu tidak Oh, tidak enggak, dijelasin. Tapi kronologisnya yang ini nih yang diceritain. Anak ini memang dekat dengan cowok, kemudian anak ini tiba-tiba pindah keyakinan tanpa izin sama orang tua. Nah, ketika ibunya tahu langsung diusir sama orang ibunya. Ibunya ini nggak pernah marah dari dulu gitu, karena tahu akhirnya diusir. Nah, mungkin karena ada yang mau menyatukan lagi, akhirnya bertemu lagi lah. Diajaklah untuk ibaratnya tuh kayak gini, dikasih pilihan deh. Gimana kalau seandainya ini apa namanya, bisa nggak kamu dikasih waktu 40 hari lagi deh untuk berpikir. Silakan 40 hari ini berpikir dulu apakah kamu akan kembali ke Islam atau tetap di agamamu Kristen, enggak apa-apa kan gitu. Tetap namanya anak adalah anak, walaupun ibunya tuh nangis gitu. Cantik-cantik semua keluarganya. Iya, Nah, terus cantik. jadi hari itu dikasih waktu 40 hari kemudian nih. Jadi insya Allah syahadatnya 40 hari lagi. Tapi tiba-tiba Apa itu? kenapa diajak? Iya, itu orang tuanya sama dia Orang tuh janji. tuanya. Pokoknya Ngasih dikasih waktu. waktu 40 hari ke depan. Mudah-mudahan nanti baru tetapkan agamamu apa. Tiba-tiba diajak Oke. ke tempat Pak Yonatan Purnomo. Pas di situ dijelasin bahwa gini. Nah, akhirnya kan ketemu sama kita tuh. Udah tahu sendiri kalau ini ngomong kan cepet dan saset nggak mau bertele-tele. Ya Uni langsung aja Uni Oke. bilang gini, Uni kunci dulu. Kalau perkara selera lu nggak bisa didebat nih. Pokoknya kalau lu emang udah suka sama Oten ya udah, jungkir balik kita nginjilin lu juga nggak bakalan tobat. Kalau perkara selera, kalau perkara lu yang udah tolak, kita juga nggak bisa nasehatin. Kalau perkara keyakinan, lu percaya botol kecap ini Tuhan, kita nggak bisa debatin. Tapi kalau lu masih mengakui lu punya otak, punya pikiran dan apa, bisa kita babak belur kalian Kristen, babak belur sama kita. Nah, terus ditanyain pertanyaan yang mendasar, apa alasan kamu masuk Kristen? Dijawab sama dia. Jawabannya adalah, menurut dia Kristen itu lebih dulu ada. Ya gue bantah dong, kenapa lu gak jadi Hindu aja? Hindu lebih dulu ada. Dan by the way, Kristen mana yang lebih dulu daripada Islam? Yang mana? Kristen mana? Kristen mana nih? Kristen banyak, tadi dengar sendiri kan Pak Yonatan Purnomo. Iya ya kata dia. Muncullah ya kita Injil lah, Pak Han ngobrol, Pak Edi ngobrol, saya ngobrol, Nandar ngasih ayat, kita ini alhamdulillah Pin nggak butuh waktu sampai 40 hari. Dia bilang oke, syahadat hari ini aja. Nangis dong Nangis semua ya. keluarganya Nandar pun Sebelum nangis. syahadat nangis loh. Oh gitu dia bilangnya gitu. Oke, syahadat. Oke, saya syahadat hari ini saja gitu dia bilang. Enggak kan, pertamanya dikasih tahu kata Pak Edi, jangan nungguin nanti, kita umur gak ada yang tahu. Terus gua bacain juga yang hadis yang siapa di kalangan umat ini yang mendengar namaku kemudian tidak beriman masuk neraka gitu kan. Nah, gimana? Langsung Uni dia itu langsung air mata Nih begini. pertanyaan Nah, Eci nih. Nih pertanyaan Eci hari ini ya. Nih gue bacain ya. Ini pertanyaan Eci. Hari ini jam berapa? Ntar gue bacain. Ya pertanyaan Jam dia berapa itu? sabar ya. Ini pertanyaan hari ini jam 13.53. Assalamualaikum Uni. Eci mau bertanya karena kemarin ada teman Kristen Eci yang menanyakan, tapi Eci belum bisa kasih jawaban. Dia bilang kenapa di Islam yang menghakimi di hari kiamat nanti Nabi Isa? Kenapa bukan Allah sendiri? Bukankah yang berhak menghakimi itu Tuhan? Seperti itu Uni, terima Cek ya. kasih. Dan juga kemarin Eci membaca Quran surah Maryam 33, isinya kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Yang menimbulkan sedikit perdebatan antara Eci dan teman kemarin. Mohon penjelasan Uni, terima kasih banyak. Nanti Uni call ya Dek. Siap Uni, VN juga nggak apa-apa kok. Maaf mengganggu waktunya Uni, terima kasih banyak. Oke deh, Uni baru pulang. terus Nah, Uni aku jawab apa? dong. Nabi Isa tidak menghakimi di yaumil hisab, tapi datang untuk menghakimi orang yang salah kaprah tentang dia di hari akhir. Bentar Uni kasih dalilnya. Dan demi jiwaku yang berada di tangannya, sudah dekat saatnya di mana akan turun pada kalian Isa ibnu Maryam sebagai hakiman adlan. Uni bilang di situ hakiman adlan dengan Quran surah At-Tin ayat ke-8 bahwa Allah adalah bi'ahkamal hakimin, itu berbeda makna. Kalau Allah itu maha adil, kalau Nabi Isa itu adil. Baik Uni, berarti kayak Nabi Isa itu mengklarifikasi gitu ya di akhir zaman. Iya, ada di Matius pasal 7 nomor 21. Nah, Uni bilang gini, di Bible Yesus turun menghakimi Oten, ditabok. Oke Uni, terima kasih penjelasannya. Itu terakhir gitu. Terus yang itu Belum nggak sempat dijawab telepon loh. dia, tapi nanti telepon. Belum Uni, jawab. ya. Nanti gue telepon dia. Nah, ini nih. Besok Uni, gue telepon.
Uni kalau ini ya, ini kalau Uni udah tahu alhamdulillah. Quran surat Maryam ayat 33 itu konteksnya sama dengan Quran surat Maryam ayat 15. Yahya juga tentang dibilang Yohanes seperti Pembaptis, itu. ya. Iya, Yahya juga. Jadi yang dimaksud pada saat aku mati dan hidup dibangkitkan kembali itu bukan kebangkitan hari ketiga. Islam menolak itu karena Yesus diangkat ke langit menurut Islam. Yang dimaksud dengan dihidup dan dibangkitkan kembali itu adalah hari kebangkitan, yaitu Yaumul Ba'ats di hari kiamat gitu. Jadi bukan konteksnya Bojok bukan sekarang mati. lah, kasihan. Iya. Iya, suruh ini aja. Iya. Baca juga lu mumpung ingat. Lu Sama aja. kasih linknya kita untuk dia dialog. Ya kalau dia mau Sini teman naik, Kristennya sini aja, dialog aja sini gitu. ya nih kalau dia mau Pakai naik ke speaker. TikTok naik aja. Sekarang. Bapak. Bukan Ecinya ya, maksudnya temennya itu. Ya, Nabi Isa. Ecinya udah Islam. Saya tidak ada hasrat lagi kalau udah Islam dia. Nggak bakal Yang berani. temennya yang nanya-nanya itu. Kalau nggak Quran VN surat berapa aja. lupa Uni. gua. Quran surat Enggak. Maryam ayat kalau yang tentang Yang Nabi Yahya itu Nabi Yahya. Yahya itu 15. dari ayat ke-10 sampai 15 itu baca dari situ. Itu juga pada hari Maryam. coba aku bacain ya. Sama-sama Ini ada narasinya. sama-sama. Ya. Narasinya sama. Apakah Yahya juga bangkit pada hari ketiga? Kan enggak, itu konteksnya Nggak berbicara usah tentang hari ditanya. kiamat. Ayat berapa? Wah, Ayat ya berapa alumni nih? jazakallahu khair. Mantap supportnya. Quran surat Maryam ayat 10 sampai 15. Lu VN aja biar lebih paham. Nggak ya. usah. Jangan Udah. Anda jangan ditanya lagi, disuruh aja disuruh. Iya ya, suruh ya. Jangan ditanya apakah, enggak. Jangan. Langsung aja. Sembah langsung Nabi Yahya sembah. Yahya juga mati. Coba Jadi ayatnya. catur tunggal dia. Gua gara-gara bahas Tritunggal jadi belajar ini apa angka dalam bahasa Sanskerta. Nah ini gua baca nih ya. Dari ayat 12, sorry ya. Ini gua baca dari ayat 12. Udah. Wah Yahya, Udah. alhamdulillah pelajarilah. Oke, enggak, Udah aku gue baca. balas. Nah terus gue bilang Eci nanti tanya aja. Nah kodrohnya gue hari ini sibuk. Gue tadi ke Polda di Mabes Polri tadi ya. Gue datang ke Mabes Polri. Jadi gue sibuk tadi. Jadi gue capek banget. Loh, Unik Gua naik ada kereta di api. Jumpa lah. Gimana lah? Berkabar lah ke Julius. Biar Julius yang iniin. Gue nggak mau Lupa itu. jauh kali, jauh banget. Itu harus responsif, Rifat. Enggak, kita yang nyamperin lah. Unik di gunung Kalau mana kita nyamperin nggak samperin. apa-apa. Iya. Kalau kalian mau nyamperin boleh. Gue udah bilang Jul kok Mantap, Sob. kemarin gue udah di ini Jul gue bilang gitu. Oh, Cuman gitu-gitu. Jul Oke, nggak ini. gua kontak si Julius. Soalnya Uni Lanjut. kejauhan. Rifa, kalau Iya. Uni misalnya sibuk nggak apa-apa, ke alihkan ke gua juga nggak apa-apa, aman. Alihkan apa? Maksudnya kalau mau Oh nanya si gitu. Eci-nya. Iya. Oh nggak Eci apa-apa iya kalau- iya. Enggak kalau nanti lu gini, sibuk. Eci gue suruh nanti datang-datang. Nanti Eci kita suruh datang ke koma kita. Jadi biar dia puas-puas nanya. Ya, Tapi dia nggak bener. apa-apa Jadi- nggak usah open cam karena keluarga Jangan on kita juga cam harus nanti. menghargai privasi. Ya. Kalau perlu nanti kita teleponan bareng local friend bareng. Dia nggak mau Nggak bisa. di-up. Makanya Bukan kita nggak nggak bisa, ada nggak mau, ini. nggak jadi konten. Iya. Dia harus nggak jadi mau konten. dikontenin. Nggak mau Nggak, dia gini dikontenin. aja, dia suruh bikin akun TikTok. Makanya kita samaran nggak ada yang kayak kontenin. nama apa. Kita berdua itu ada yang record. Gua ada record dia nangis-nangis sama keluarganya ada, tapi nggak pernah gua bahas kan di konten gua karena gua menghargai privasi keluarganya supaya nggak dikontenin begitu. Iya, Sebenarnya orang keluarganya gua- nggak larang kok. Cuman keluarganya nggak ngelarang. Cuman kita tuh kayak tahu bahwa ini keluarga kecil yang ini hal yang sangat ini banget keluarga dia, nanti bahaya buat keluarganya. Ya udah kita nggak ini. Yang penting dia udah kembali ke Islam, udah alhamdulillah. Ya, pokoknya Kita ikut senang dipantau aja. terus, karena Nandaranya ini nih. nangis-nangis. Karena pasti Oten yang tahu dia mau alap lagi itu pasti dia juga ngejar tuh. Gini pasti. Iya, itu kan dia bilang tuh teman dia kan temenan sama Oten. Iya. Kan dia bilang tuh pokoknya saya debat sama teman saya Uni katanya. pokoknya gini, kalau misalnya mau ke gua, maksudnya mau sharing ke gua juga nggak apa-apa kalau mau gitu kan. Aman.
Anaknya Iya, cantik maksud gue tuh kali dia, bingungnya Nandar, ya. kenapa mereka tuh pengen nambah orang, nambah populasi, nambah jumlah anggota di dalam agamanya itu kan ngapain ngambilin anak-anaknya muslim? Kenapa nggak beranak sendiri aja? Orang tua lu suruh beranak, Kan susah nggak amat boleh sih beranak. poligami. Bukan, maksudnya siapa istrinya bilang nggak satu boleh poligami? digas aja. Nih. Siapa Nggak bilang kata nggak boleh si Edis poligami? boleh. Dengar nih. Imam itu suka sekali dia itu mengatakan sesat gitu. Saya katakan ya, di dalam Bible ya, di dalam kekristenan itu boleh poligami ya. Yang nggak bolehin poligami itu gereja, bukan Bible gitu loh. Kalau Bible itu boleh poligami. Masalahnya tidak ada gereja yang mau melegalisasi itu gitu loh. Kalau menurut ajaran Bible ya jelas boleh. Itu saya bisa tunjukkan satu keranjang ayatnya, ayat. Tuh. Satu keranjang loh ayatnya, lu bayangin. Satu Gini aja. keranjang. Dia semakin kesini Eva, makin Ores, jujur lu dia. ke room gua aja, lu ke Apa? room gua mau debat-debat. Udah lah gue pindah ke sana, Ding. Oke, Res, Udah, kalau Ya, mau siap, mantap. udah. takutnya ada outer yang mau naik gitu kan. Sini aja. Sabanalah nio ondeh sabana katuju rindu bana taragak bana jiko indah batamu pandangan. Alah kadalah. Pinter juga gua bahasa Padang nih ya. Katakan cinta derasa sayang sabana ketuju ondeh desa bana ketuju rancak bana taraga bana jiko indah badabu padangan. Pinter kan gue bahasa Padang. Aduh, ini orang. Tadi tema apa sama si RK sama si Joseph? Tema apa tadi? Jadi gini, si RK ini kan WhatsApp gua. Nandar, ayo debat. Bahas apa? Yesus punya Tuhan kata dia. Loh, kok itu debat kok temanya menguntungkan gua Muslim? Gua mau nyerang Edis tapi istilahnya nyerang Edis tapi kita ini Muslim menjadikan pion gitu loh. Ya. Gimana konsep debatnya? 2 lawan 2 katanya. Gua sama Joseph, lu sama Kores. Ya sudah, oke. Jadi niatnya itu nyerang si Edis karena nyebut Edis tuh gak berani, akhirnya menggunakan perantaran debat dengan kita gitu loh nih. Paham? Gitu. Terus apa isi tema, isi diskusinya, ceritain apa aja serangan Gak lu, bisa gitu jawab. loh. Gak ada. Apanya yang lu tanya? Nggak ada, bingung mereka. Ditanya apa, Nandar ini Yesus jadi Allah kan? Gua baca, gua langsung aja tabok pakai Mazmur. Ya, bangsa Israel Mazmur juga disebut. apa? Mazmur 82 itu loh, yang kamu adalah Allah itu loh. Bukankah aku sudah berfirman kamu adalah Allah? Nah itu orang-orang Yahudi juga disebut Allah. Nandar itu Allah kecil. Makanya kata gua, jangan mau dibohongi terjemahan. Lu baca Ibraninya. Ibrani tuh nggak mengenal huruf kecil dan huruf besar, Dul. Itu Elohim. Terus gua bacain juga dalam Septuaginta. Itu Theos dalam bahasa Yunaninya. Kalau dalam Septuaginta nggak dijawab, malah bahas masjid lah, bahas apa. Ya biasa kalau debat sama otot kan nggak nyambung. Nah ya udah, res, habisi. Gua mah diam aja. Ada di YouTube tuh. Nah, gitu. Nah, kalau Ngobok. gue udah muak lihat orang-orang itu, menurut gue sih udah nggak ada ininya. Gue malah sekarang nih pengennya seluruh umat Kristen yang awam tuh bertanya aja lah gitu. Iya ya, oke. Karena apa yang kita dengerin orang sesama mereka Silakan, aja. kalian bertanya. Ini udah lu naikin, Sama kalau ada nih. yang mau bertanya silakan. Lu moderatorin dong, gue sih sekali. Jangan gue yang naikin gini capek. Oke, gua naikin lah. Si Mikucuk dia udah, si Mikucuk udah sakit ya. Kalau mau bertanya silakan. Sabanalah nio
Onde sabana suko taragak bana Gagah bana. bana jiko indah batamu pandang. naikin. Ya udah belum ada nonton, tapi tadi yang nonton sampai 4.000 tadi. Bubuk sih nonton ini. Nggak tega gua. Bubuk nonton tadi. Nggak ada kah? K tadi yang Oten tuh nonton. kayak takut gitu sama 6.000 gua. tadi yang nonton. Oh iya, Iya. gue Nggak juga tahu 6 kalau yang nonton 60 orang. Nggak tahu tadi kalau di roomnya si Res dan si RK si Joseph ya. Ya uninya mau kajian nggak? Silakan Oten. Nggak nanya aja, Otennya nanya aja, Oten Lu nanya naik aja. Yang bertanya nggak mau- baru. gua nggak ikut campur ya Ten ya. Pokoknya kalian tanya sama Rifa aja. Aleng mereka suruh apa? tanya Joseph aja. 7 Buat Joseph. buat yang di Malaysia, buat teman-temannya di Malaysia, ada yang di Malaysia nggak? Yuk kita ketemuan yuk. Yang di Malaysia. Malaysia mana dulu Rifa? Malaysia Sabah atau Malaysia Merauke? Malaysia yang dekat Batam, apa itu? Malaysia itu kan ada Sabah dekat Kalimantan. Ada Bukan yang di Malaysia Sabah, gue yang di satu lagi. dari apa sih namanya Johor. Yang di Johor. Nah, Johor Baru. Nah, berarti yang di Johor, teman-teman. Malaysia yang perbatasannya dengan Singapura. Ya, yang dekat-dekat Singapura. Ada nggak yang ketemuan yuk? Yuk ketemuan yuk. Traktir aku makan durian musangking lah. Waduh. Coba dong durian. Aku udah lama nih nggak makan durian, teman-teman. Yang punya durian, silakan dikirim. Silakan teman-teman. Nggak ada Oten gitu yang mau naik? Ya udahlah kalau nggak ada Oten. Ya intinya kajian kita adalah bahwa ternyata di internal Kristen sendiri itu Yesus itu tidak melarang poligami. Satu, Yesus punya Tuhan ya. Dan juga bahwa penyelipan karya iblis. Terima kasih Edis telah menyampaikan hal itu. Disondingkan terus ya Edis ya. Begitu. Kita support Edis ya. Saya Selangor Malaysia. Ya, Perak bagus, musim. cepet tuh. Nak durian musangking lah. Ai nak main dekat Malaysia tapi ai nak musangking lah. Ada tak yang nak belikan ai durian musangking? Nah, ini ada. Suruh nanya aja kalau ada Oten. Ya. El Maduri. Nggak ada Oten juga. Ada El Maduri tadi. Coba lu jelasin dulu si RK tuh nyerang apa sama si Joseph ke Islam tadi. Nggak ada serangan yang berarti Rifa, nggak ada. Dia orang bahas ketuhanan. Kok apa yang dia serang? Bahas yang diserang adalah Ibnu Taimiyah. Ayo apa sih Ibnu Taimiyah? Kita bahas si Joseph Islam, itu bahas- mulu. Si Iya, Joseph jadi itu mulu. perbedaan mazhab. Manhaj. Ibnu Taimiyah yang dibahas terus ada aja. Joseph mah itu aja ilmunya itu. Ibnu Taimiyah. Ya. Sebetulnya gue debat 2 lawan 2 itu kadang gak nyambung. Gue nyecar pertanyaan, dianya jawabnya yang kores. Teman-teman saya lagi nggak mau memberikan asupan nutrisi kajian kristologi. Saya lagi mau ditanya aja karena nanti saya insya Allah saya soalnya lagi capek abis jalan teman-teman ya, lelah sekali. Nanti kalau udah nggak lelah lagi nanti insya Allah saya mulai lagi kajian. Kalau sekarang tuh ya Allah capek banget guys. Ahi El Capek Maduri banget tadi naik itu yang ya, dari ini Muhammadiyah. nanya aja. Yang nanya aja, siapa yang mau nanya aja ya. Yang mau nanya aja. Temanya apa terserah kalian. Karena kalau
terserah aja, apa aja kita bahas deh. Kalau aku ngasih Indo, aku lagi nggak mute banget. Aku udah capek banget teman-teman jalan, ya capek banget hari ini tuh. Mending nanya aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Oke. kabarnya? Kabar baik, Ahi. Bentar. Gimana ya? Oh iya ini. Saya ini di masjid ini. Oh, siap. Boleh. Kok nggak terbuka? Bentar dulu. Oke. Oh iya, tadi kepencet. Tolong dibuka lagi. Saya tadi ke ini. Dibuka lagi. Nah, Oke. Masya Allah. Ya. Saya di WhatsApp Abu Taki. Oh, di WhatsApp Abu Taki. Iya, katanya antum dipuji sama El Maduri. Hah? Kan ada grup WhatsApp tuh. Wah, kata saya ini. Sampai saya di WhatsApp sama Abu Taki. Abu Taki Maestino. Sama Uniripa, kata siapa lagi saya lupa itu. Iya. Antum, Yauni Rifa, siapa lagi satunya? Yusuf itu? PI atau siapa gitu ya. Zuma dan PI. Tuh. Pak El Maduri ini orang mana? Memang untuk melahirkan ini semangat Dia orang lama nih. semangat di kalangan grup WA itu, dan itu kan komunitas jihadis semua gitu. Grupnya ini ya, grupnya apa ya saya lupa. Yang youtuber Muslim itu nih. Saya lupa grupnya udah masih aktif apa enggak itu ya. Kayaknya udah nggak ada deh. Ada YouTuber Tapi aku Muslim. udah keluar itu. Ada, kayaknya. saya masih di situ. Aku udah keluar Saya itu. masih di situ. Aku udah keluar itu. Nih, masih ada nih. KNAP. Aku udah keluar soalnya ini lupa aku waktu di hack tuh. Waktu WhatsApp di hack kan keluar Ada. semua. Aku masih di situ. Ya, kalau Aki El Maduri ini apa, dari AWF atau ini juga? Dari Muhammadiyah Gerah ya? Molaf juga? Muhammadiyah. Dulu di hutan-hutan saya, Mbak. Muhammadiyah. Oh, ya. Tugasnya di hutan-hutan Aktivis Muhammadiyah. halaman. Berarti sama Buya Anwar Abbas sering ini ngobrol. Ya, sering. Kan saya dai-nya beliau. Nah, dai-nya ini Kalau orang lama Pak ini. Pak El Maduri sendiri itu ini apa namanya, pernah cerita-cerita tentang saya ke Buya nggak? Belum, kan barusan aja diceritain mengenai kegiatannya Mbak, tokoh-tokoh apologet Islam, saya bilang gitu, cerita tentang ya. Sama siapa ngobrolnya? Di WhatsApp. Grup WhatsApp siapa itu? Grup WhatsApp GNA. Muhammadiyah. GNA itu grup para tokoh, termasuk ada Bapak Anwar Abbas di situ. Ceritanya di situ gitu. Nanti saya DM deh, nanti kita ngobrol. Insya Allah. Ada Kalau memang WhatsApp-nya apa nanti Hah? iya, Ya, nanti tahu. per WhatsApp aja. Ada beberapa tokoh yang saya sangat apresiasi dari kalangan Muhammadiyah yang mensupport apologetika ini, karena memang dia Muhammadiyah sendiri itu ada apologetnya. Salah satunya itu yaitu Kiai Wasyian itu. Beliau adalah tokoh apologet atau kristolog yang cukup terkenal lah gitu. Pendetanya para pendeta, istilahnya gelarnya begitu ya. Di situ Itu ada dia dua pendeta orang, Mbak. Kalau nggak salah, Profesor ada Abu Rosidi ya? Taki. Abu Taki Al-Mayestoni itu juga beliau apologet Islam. Beliau belum pernah berjumpa saya. Saya cuma pernah berjumpa apa yang namanya, Dokter Lutfi. sepertinya nggak tahu apa beliau tahu saya atau tidak. Coba Beliau nanti ini Ustadz Anwar tanyakan ke Lutfi beliau. itu yang ketemu yang sejajar sama kita waktu duduk di depan itu. Nah, itu. Tahu jenggotan Oh, oh itu. Orang Saya taunya Madura. Orang Madura. saya kan di sampingnya Profesor Rosidi itu ada Kiai Mas'ud, ya Ustadz Mas'ud. Habis itu nanti ada di sampingnya lagi begitu. Si itu mungkin ya yang badan beliau agak sedikit Iya, yang berisi putih gitu. itu yang Bang. jenggot. Ya, yang Oh paling iya ujung iya. sendiri. Oh iya beliau. Ya iya, kita duduknya di depan itu semua kemarin itu. Pak, saya nggak terlalu tahu, nggak terlalu banyak kenal, karena saya pun kemarin waktu ini ngobrol-ngobrol
Insya Allah. Kalau Pak El Maduri sendiri ininya di mana? Domisilinya di mana? Di Jakarta. Nanti kita ketemuan nanti insya Allah dalam waktu Allah. dekat kalau bisa. Allah. Karena saya juga ada hal yang harus saya sampaikan ke tokoh-tokoh ada di Muhammadiyah. Saya kemarin tuh sengaja mau mempresentasikan tentang perapologetan ini untuk menyampaikan bahwa setidaknya PBNU atau Muhammadiyah itu tahu bahwa kami ini tuh bukan orang-orang yang ingin merusak NKRI. Kalau tapi kami ini di para Muhammadiyah itu Mbak, di Muhammadiyah itu ada namanya LDK, Lembaga Dakwah Khusus. Itu memang ada Kiai Abu Dedat, Syekh Abu Dedat. ya Abu Didat itu. Nah, beliau itu yang memang menangani pemurtadan. Dakwah Kristologi, iya betul. Ya, Saya paham. Kristologi. Saya sudah pernah bertemu dengan beliau itu karena saya waktu Muhammad Hijab datang kan beliau juga datang tuh, jadi sudah Iya, pernah. Cuman ini ada hal yang lebih spesifik yang harus saya sampaikan terkait tentang pergerakan di TikTok ini supaya tidak pihak Muhammadiyah mendapatkan informasi yang betul-betul detail dari saya pribadi yang ada di dalam zona ini, karena khawatirnya kan informasi beredar nanti tidak jelas. Makanya saya kemarin tuh memang betul-betul mau bertemu. Kalau bisa nanti Pak El Maduri ini dengan Buya saya sudah koordinasi, Insya Allah gitu, sudah koordinasi. Cuman dengan yang lain tuh yang ada kaitannya, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan juga terkait tentang pendidikan dan segala macam gitu loh. Mungkin tahu mungkin yang perlu dikritisi dari internal Muhammadiyah ini berkaitan dengan Krismuha. Apa itu? Krismuha itu Kristen Muhammadiyah. Kristen Muhammadiyah itu kalau itu gini ya, saya lihat Muhammadiyah ini adalah salah satu lembaga besar Islam yang mencoba untuk menunjukkan toleransi semaksimal mungkin tanpa mengeluarkan akidah kita dari akidah Islam itu. Saya udah mempelajari, kan saya kan mahasiswi UMU Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Tapi sering jadi senjata itu Mbak. Dari Iya. lawan-lawan kita itu sering jadi senjata. Iya, tapi kalau saya begini malah memandang bahwa justru dengan seperti itu kita organisasi Islam itu menunjukkan bahwa Islam itu sangat toleransi. Bahkan di kampus UMU itu banyak sekali orang-orang Kristen yang kuliah di sana. Dan kalau kita bicara tentang istilah itu kan tidak sesuai esensi ya. Kristen Muhammadiyah itu sangat-sangat salah sekali karena Kristen pengikut Yesus, Muhammadiyah itu pengikut Nabi Muhammad. Kan sesuatu yang sangat paradoks sekali. Cuman kalau dikatakan bahwa umat Kristen yang berkuliah atau di Muhammadiyah itu sah-sah saja. Karena saya menilai bahwa Muhammadiyah salah satu lembaga Islam yang tidak mengedepankan perselisihan dan perdebatan, tapi lebih mengutamakan tentang toleransi. Dan itu bagus. Cuman saya lihat Muhammadiyah cukup tegas kalau ada yang mencoba merongrong akidah Islam. Nah, itu yang saya salutkan. Karena kita punya tokoh-tokoh dari Muhammadiyah sendiri yang cukup frontal berbicara terkait tentang kristologi. Salah satunya adalah Kiai Wasyian tersebut, pendiri apa yang namanya menjadi nama AWF itu. Begitu Ustaz. Tapi saya bukan itu. Saya ada hal yang harus saya presentasikan ke pihak Muhammadiyah dalam waktu dekat. Ya kalau memang ada petinggi-petinggi PBNU pun saya bahkan di depan MUI saya mau mempresentasikan poin-poin penting nih. Pertama, ini demi kepentingan umat agar tidak menjadi apologet ini orang yang debat-debat langsung digelari sebagai apologet. Kan kita tidak mau juga begitu ya. Harus ada parameter dan standarisasi gitu loh. Jadi jangan nanti orang mualaf terus debat-debat agama udah jadi apologet aja. Kan seperti itu. Apologet ini kan bukan gelar akademis, tapi gelar yang disematkan penonton dan netizen dan personal gitu. Jadi debat-debat udah dianggap apologet. Padahal kan tidak boleh begitu seharusnya. Maka saya ingin membicarakan ini dengan pihak MUI dan Muhammadiyah supaya tidak ada orang-orang yang menggunakan istilah ini untuk justru merendahkan apologetik sendiri gitu. Karena apologet ini belum ada istilahnya di Islam. Islam itu persis sebutan Wahabi terhadap kelompok Islam, persis kayak gitu. Kalau dulu istilah yang ada adalah kristolog, karena kristolog ini esensinya sesuai. Kristolog ini kan artinya orang-orang yang mempelajari tentang Kristus, masih masuk. Tapi apologet ini kan dari kata apologia. Arti apologia ini kan membela keyakinan atau berdebat tentang keyakinan, karena itu dipakai sama Sokrates sebelum Kristen muncul. Ini tuh bahasa akademis di dunia ini kan menggunakan bahasa Yunani.
Nah, apologetik kan bahasa Yunani, jadi tidak masalah sebenarnya. Itu bukan hal yang merendahkan, karena secara esensial apologet ini adalah orang-orang yang mencoba berdebat tentang keyakinan, membela keyakinannya gitu loh. Tidak masalah, sebenarnya tidak masalah gitu. Cuman orang-orang yang nggak ngerti mungkin menganggap bahwa itu sesuatu yang salah. Enggak, saya bahkan punya planning kemarin itu pernah mau bikin jurnal tentang istilah apologetik ini. Saya membahas secara linguistik gitu. Cuman ya udahlah, orang udah pada tahu juga. Nah, saya senangnya pemahaman Muhammadiyah ini adalah tegas terhadap kemungkaran gitu. Maksudnya bukan berarti NU tidak tegas kepada kemungkaran ya, tapi NU punya porsi yang di tempat lain gitu. Kalau saya lihat Muhammadiyah punya dakwah khusus LDK, kemudian tokoh-tokohnya juga banyak yang tidak takut untuk menyuarakan dialog yang akademis itu. Makanya saya nyaman berada di lingkungan Muhammadiyah. Begitu, Ustaz. Oh iya. Ya memang Nantilah, kalau gerakan LDK ini khusus menangani pemurtatan di berbagai daerah itu yang dilakukan Muhammadiyah, termasuk menghidupkan potensi para petani dan sebagainya, termasuk juga pendidikan Islam gitu, yang dilakukan oleh para dai-dai Muhammadiyah yang dikirim ke daerah-daerah transmigrasi biasanya. Kalau saya dulu itu sampai meliputi Blitar Selatan, Malang Selatan, Yogyakarta itu, sampai Jawa Barat Selatan. Itu masuk semuanya daerah-daerah itu, daerah-daerah merah ya. Yang syarat kristenisasi kan di daerah-daerah itu. Jadi saya hanya ingin menyampaikan ini sih, menyampaikan apa yang terjadi di lapangan dan bagaimana kondisi di lapangan para apologet aja sih ke Muhammadiyah itu sih. Nggak membahas tentang pemahaman dan ini dulu terlalu dalam sih buat itu. Iya, iya. Karena nanti menjadi bumerang sendiri buat kita nanti kalau kita nggak bisa membedakan. Tapi kayaknya itu sama cukup seperti bangga. Majelis Ulama dengan istilah apologet Islam itu cukup bangga mereka itu. Karena kebetulan saya sendiri seorang dai standarisasi Majelis Ulama Indonesia. Nah, Kayaknya itu poin saya di situ. Poin saya adalah saya mau melibatkan Muhammadiyah untuk memberikan standarisasi para apologet. Nah, itu yang mau saya sampaikan nanti. Nah, jadi saya nanti mau berjumpa dengan para petinggi-petinggi Muhammadiyah kalau memang diizinkan, mumpung saya masih kita dekat, insya Allah nanti kita koordinasi. Saya mau mempresentasikan kenapa alasannya para apologet ini harus distandarisasi. Kalau tidak Di situ ada Buya Risman dari Padang. Insya Allah bisa langsung diterima itu kalau ketemu beliau. Beliau di Majelis Tabligh pimpinan pusat Muhammadiyah. Tiap Kalau hari begitu standby. Pak Elmaduri nanti saya minta WA-nya ya, saya ikuti ya. Boleh, Saya boleh, follow balik boleh. Pak Elmaduri. Nah, Ya. kalau untuk ke Buya saya sudah koordinasi memang, tapi kalau untuk ke yang lain, maksudnya yang memang tupoksinya ke situ itu belum. Tupoksinya kalau untuk petinggi-petinggi MUI lain itu saya sudah ada link ke sana. Cuman tupoksi yang untuk dakwah seperti ini itu ada hal yang harus saya sampaikan. Pertama, kalau tidak ada standarisasi, kita kan punya program Mesiah namanya. Ini program Mesiah itu program bukan lembaga, bukan yayasan, tapi program independen, di mana program itu para apologet ini tuh ada kontributornya yang membiayai mereka untuk belajar bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Ibrani, dan sampai ada yang kuliah. Dan kita tuh mau upgrade value para apologet ini terus. Nah, kita mau tuh penilaiannya nanti ketika kita adakan apa gitu, itu dari Muhammadiyah turunkan orang-orang yang berkompeten untuk menilai bahwa ya ini boleh dikatakan sebagai dai apologet ya, kalau ini masih belum, karena standarisasi itu kan dari para ulama gitu loh. Itu harapan saya Pak Elmaduri, Pak Ustadz. Nanti saya kalau gini kan nggak enak ngomong nih. Saya tuh nggak suka kalau bicara gini tuh, saya nggak suka gini nih, karena nanti spekulasi nanti masyarakat di nonton kita ini dikira nanti saya ingin dari FAMO standarisasi nanti berarti ini mau dibilang nggak apologet gitu kan. Kita nggak mau begitu. Saya mau mempresentasikan kepada orang-orang yang memang memiliki lembaga dan memang sejalan dengan kita, bahwa ada loh kita yang di belakang ini yang ya mungkin kita bukan orang itu, tapi kita mau belajar kok. Kira-kira Muhammadiyah nih mau
support apa nih? Apakah kita dikasih link untuk belajar dengan ustadz-ustadz tertentu kah? Seperti itu. Atau jangan-jangan kita ada yang mau dibeasiswai kah gitu. Nah itu sebenarnya tujuan saya. Nah sementara Mesia sendiri itu udah jalan kayak program tunjangan pendidikan kayak Nandar, saya sama Bang Faruk itu kursus privat bahasa Arab. Terus kita bayar guru bahasa Ibrani untuk privat bahasa Ibrani. Terus kita juga bahasa Inggris ada apologetik yang kita biayai bahasa Inggris, GoFur sama Pastor Lodging seperti itu. Tidak lain dan tidak bukan keinginan kita tuh ingin menaikkan value mereka agar mereka tuh kredibel gitu ketika bicara agama. Itu Pak Maduri. Nanti insya Allah kalau memang ada, tolong saya dikasih link-linknya biar saya yang datangi. Saya yang datangi kok insya Allah. Saya siap untuk datangi, mau naik kereta api, mau naik motor, saya datangi kok. Karena saya yang butuh untuk bicara maka saya datangi. Saya ini bukan siapa-siapa. Bagi saya ini bukan siapa-siapa. Saya membutuhkan pandangan ulama, kami yang mencari para ulama. Tapi mau Boyo dikasih linknya gitu. Biar saya datangin, minta jamnya dulu biar saya ketemu gitu. Insya Allah. Gitu Pak Maduri. Baik kalau begitu Mbak, nanti bisa kita langsung berkomunikasi ya. Siap. Ustadz Siap, Nandar, nanti saya... mana itu? Siap Pak Ustadz. Ya baik, silakan saya mau mundur dulu nih. Siap Pak Ustadz. Siap Pak Ustadz. Baik, semuanya Insyaallah. Mbak. Jazakumullah khair. Assalamualaikum Sama-sama warahmatullahi Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair juga Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masya Allah ya. Memang saya itu pengen sekali kita ini berafiliasi atau bersinergi dengan para tokoh-tokoh besar kita. Karena teman-teman ya, kita ini wa ummatukum ummatan wahid ya. Kita harus bersinergi. Kalau saya dan Nandar ini kan bukan ustazah dan bukan ustadz. Kita ini hanya remahan rengginang lah. Maksudnya kita ini bukan siapa-siapa. Kita perlu ulama itu teman-teman untuk memberikan kepada kita parameter bahwa kita ini layak atau tidak. Itu mereka yang menilai, bukan dikatakan bodoh sama dikatakan pintar sama orang bodoh. Itu bukan pujian teman-teman ya. Ulama-ulama terdahulu itu yang mengatakan mereka itu pintar bukan orang-orang yang berkumpul melihat mereka pintar, bukan. Dikatakan pintar sama orang bodoh itu bukan pujian. Dikatakan bodoh sama orang bodoh itu bukan hinaan. Karena seseorang dikatakan pintar, yang berhak mengatakannya orang yang lebih pintar daripada dia. Maka kita butuh ulama untuk penilaian diri kita juga, untuk memberikan nasihat ke kita ya. Saya senang tuh berjumpa dengan mereka-mereka para ulama-ulama kita insyaallah. Halo PZR, agamanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya bro. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.